Oke, tadi terputus sinyalnya, ada gangguan. Ya, kita lanjutkan lagi. Untuk materi manajemen operasi, jadi nanti ada 2 video. Ya. Tadi sudah sampai pada konsep utilisasi dan efisiensi. Utilisasi itu adalah presentasi dari kapasitas desain yang sungguhnya tercapai. Jadi nanti utilisasi itu adalah output aktual dibagi dengan kapasitas desain. Ingat ya, utilisasi itu adalah output aktual dibagi kapasitas desain. Sedangkan efisiensi itu adalah presentasi dari kapasitas efektif. Tadi kan ada kapasitas desain dan kapasitas efektif. Kalau kapasitas desain itu adalah maksimal, kalau efektif itu adalah yang bisa dicapai. Yang bisa dicapai. Nah, efisiensi itu adalah rumusnya output aktual dibagi kapasitas desain. Sekarang kita akan contoh. Nah, ini hati-hati. Silakan nanti Anda mencoba-coba, ya, mencoba-coba sendiri. Jadi jangan mengandalkan ini. Anda harus latihan, ya, harus latihan. Mau nggak mau. Ya. Contoh. Diberikan suatu contoh soal produk aktual minggu lalu adalah 148.000 unit. Sedangkan ada kapasitas efektif itu 175.000 unit. Jadi ada produk aktual, jadi yang benar-benar bisa diproses adalah 148 unit. Kapasitas efektifnya 175. Tingkat outputnya 1.200 unit per jam. Ingat, tingkat output 1.200 unit per jam. Sedangkan 1 jam itu kalau biasanya itu dalam 1 hari, suatu pabrik ini ada nanti bisa diberikan per hari 9 jam, 8 jam, 7 jam, kan bisa seperti itu, ada yang 10 jam. Nah, tergantung nanti operasinya pabrik. Nah, ini diberikan contoh, operasinya 7 hari per minggu, jadi semua hari full dikerjakan. Ada karyawan yang masuk 3 shift. 3 shift. Artinya ada shift pagi jam 7 sampai jam 5 sampai kemudian masuk jam 4 sampai ada overlapping biasanya. Jadi ada istirahat 1 jam. Itu totalnya kalau 3 kali 4 itu sehari full berarti pabrik berjalan terus selama 7 minggu. Jadi nggak ada waktu kosong. Nah, pabrik tidak berhenti dalam tiap minggu, tiap bulannya, terus menerus karena ada karyawan yang shift. Nah, kemudian dihitung itu adalah kapasitas desainnya. Nah, kapasitas desain itu maka karena outputnya adalah 1.200, terus tadi kan kita bilang bahwa kapasitas desain itu adalah kapasitas maksimal. Jadi kalau 7 hari, 3 shift, 8 jam itu udah nggak bisa tengok-tengok, itu udah maksimal. Nggak bisa 4 shift, 8 jam, memangnya sehari ada berapa jam? Sehari 24 jam. Sehari ada 7 minggu, kecuali misalnya desainnya itu hanya untuk 6 hari, maka masih ada kapasitas yang belum maksimal. Jadi kita hitung dalam 1 minggu, ini kita dalam minggu itu pabrik tersebut mampu memproses 201.600 unit. Jadi dalam 1 minggu itu mampu mengolah 201.600 unit. Nah, ini adalah kapasitas desainnya atau kapasitas maksimumnya. Kemudian kapasitas efektifnya gimana? Maaf, utilisasinya gimana? Tadi utilisasi rumusnya apa? Utilisasi itu rumusnya adalah jumlah output atau produk aktual atau output aktual dibagi dengan kapasitas desain. Nah, ini kan. Ini outputnya ini dari sini dimasukkan ke sini, kemudian dibagi dengan kapasitas desain. Kapasitas desain kan tadi dihitung dari 7 kali 3 kali 8. Ingat, hati-hati nanti soalnya bisa berubah ini. Dia seminggu berapa kali, berapa shift, berapa
jam. Jadi nanti soalnya bisa berubah. Nah, hasilnya itu adalah 73% utilisasinya. Jadi kalau produknya kemarin hanya bisa membuat 148 ribu unit, sedangkan kapasitas desain adalah 201.600, maka utilisasi atau pemakaiannya itu hanya baru 73,4%, belum semuanya. Nah, sekarang kita menghitung kapasitas efektif atau efisiensi. Kapasitas efektif kan diketahui 175, ya, 175.000 per unit. Maka efisiensinya itu kan output produk aktual dibagi dengan kapasitas efektif, makanya 84. Jadi kalau efisiensinya sendiri itu adalah 84%. Apa itu efisiensi? Tingkat tingkat penghematan ini istilahnya gitu ya. Nah, kemudian untuk menentukan output yang diperkirakan itu kapasitas efektif kali efisiensi. Kapasitas efektifnya berapa? 175. Efisiensinya berapa? Tadi sudah dihitung 84,6. Maka output yang diperkirakan adalah 131.250 unit. Ingat, ya, Anda harus latihan. Kalau nggak latihan nanti nggak bisa. Dalam perencanaan kapasitas ada beberapa pertimbangan, ya. Ada beberapa pertimbangan yang jadi di sini minimal ada 4 pertimbangan khusus bagi terciptanya keputusan yang baik. Jadi ingat, seorang manajer itu membuat keputusan berdasarkan faktual. Ya. Dalam konteks manajemen mutu adalah membuat keputusan adalah berdasarkan faktual. Nah. Jadi bukan karena katanya-katanya, bukan karena intuisi, tapi berdasarkan data. Yang pertama adalah ramalkan permintaan secara akurat. Nah, nanti ada mungkin suatu teknik proyeksi atau teknik peramalan bagaimana kita akan menghitung kapasitas. Ada mata kuliah yang lain namanya teknik proyeksi bisnis. Nah, kemudian memahami teknologi dan peningkatan kapasitas. Jadi jangan merasa pintar, gitu, bahwa di luar sana itu banyak teknologi yang berkembang pesat. Jangan merasa bahwa apa yang Anda pakai itu terlalu sudah yang terakhir, yang terbaik. Nah, terbukti apa? Misalnya Anda merasa bahwa Anda tukang ojek atau fotografi, ternyata nanti tiba-tiba cepat atau lambat Anda dikalahkan oleh anak-anak muda yang lebih berpikir inovatif. Kemudian pilihlah atau temukan tingkat operasi yang optimal. Optimal itu seperti apa? Optimal itu ya efektif dan efisien. Optimal itu ya belum tentu tertinggi tapi adalah kondisi yang terbaik, yang paling menguntungkan. Paling menguntungkan itu seperti apa? Mungkin Anda bisa menghitung, supaya untung banyak membuat kamar hotel di Purwokerto itu 1.000 unit kamarnya. Loh, mungkin secara hotelnya besar, tapi keisi semua atau enggak? Kalau nanti akhirnya enggak keisi semua, kan pemborosan, harus ada lampu, pembersihan, dan sebagainya. Maka misalnya rata-rata pengunjung adalah di Purwokerto 600, bisa jadi Anda memenangkan persaingan 50%, ya cukup 300 unit kamar, gitu, nggak perlu bikin 600. Kemudian siapkan untuk perubahan. Nah, ini adalah contohnya, misalnya gini, motel dengan 25 kamar, 25 kamar. Kalau skala ekonomis, ini 25 kamar bisa jadi penuh terus, ya, penuh terus. Tapi pengunjung yang lain nggak akan menempati ini kalau ada kelebihan pengunjung. Tapi begitu juga kalau membuat 75 kamar, itu belum tentu bisa penuh terus. Maka ada yang kosong, maka yang terbaik adalah misalnya rata-ratanya adalah 50 kamar. Itu adalah contoh pertimbangan ekonomis atau non-ekonomis. Ya. Nah, dalam mengelola permintaan itu ada proses nanti yang permintaan melebihi kapasitas.
Ada kapasitas yang melebihi permintaan dan penyesuaian pada permintaan musiman. Untuk kapasitas permintaan yang melebihi kapasitas, jadi ada permintaan calon pengunjung hotel banyak, 60, tapi hanya Anda mempunyai 25. Itu bisa jadi, atau Anda menjual barang apa? Menjual barang tertentu, Anda punya misalnya pabrik menduan gitu ya, pabrik menduan. Permintaan banyak tapi kapasitas rendah, berarti kan supaya ngerem itu secara sederhana, supaya Anda tetap untung banyak, nah maka harganya Anda naikkan, otomatis permintaan sedikit turun, tapi Anda untung banyak. Kemudian membuat penjadwalan dengan lead time yang panjang. Nah, dalam jangka panjang itu kapasitas harus dinaikkan, entah tambah karyawan, tambah alat untuk proses. Tapi kalau kapasitasnya melebihi permintaan, itu perlu dirangsang permintaannya dengan menggunakan pengurangan harga atau pemasaran yang agresif. Jadi kemudian yang lain ada perubahan produk. Kemudian penyesuaian pada permintaan musiman itu dengan memproduksi dengan pola-pola permintaan yang saling melengkapi. Nah, ini pola permintaan yang saling melengkapi adalah ini ada, atau complementary demand itu adalah suatu perusahaan yang memproses dua macam mesin, ya, mesin jet ski sama mesin kendaraan di salju. Pada bulan-bulan ini, Januari, Februari itu kecil, kemudian memuncak pada bulan Mei. Nah, bulan Mei, kemudian turun lagi, Mei memuncak lagi. Jadi polanya itu. Jadi nanti pada bulan Desember itu turun. Ini kan Desember kalau negara Eropa kan bukan masanya salju. Ya. Nah, di sini berbeda dengan permintaan untuk mesin kendaraan apa itu salju, nah, motor salju. Itu justru kebalikannya, pada bulan Desember, November, Desember itu memuncak karena musim salju. Nah, maka dia pada saat musim ini, musim November, Desember, dia proses ini. Karena proses jet ski turun, dan ini saling melengkapi, maka itu saling melengkapi, maka pabriknya tetap beroperasi terus. Nah, ini. Jadi akan tetap permintaannya tetap tinggi terus. Ya, ini strategi, salah satu strategi. Ini adalah beberapa taktik untuk menyesuaikan kapasitas dengan permintaan. Itu yang pertama misalnya mengubah staf yang ada, atau menambah atau mengurangi jumlah karyawan melalui giliran kerja. Jadi kapasitas itu kan tadi ada bisa mendahului, bisa kalah dengan permintaan. Kalau ini kapasitasnya dahulu, maka kalau kalah dengan permintaan, maksudnya permintaannya lebih banyak, maka ya ditambah. Tapi kalau kurang dikurangi, gitu ya. Kemudian penyesuaian peralatan, kalau kurang menambah mesin, tapi kalau berlebih dijual atau disewakan. Kemudian memperbaiki proses untuk meningkatkan produksi. Merancang ulang produk untuk menghasilkan hasil produksi. Kemudian menambah fleksibilitas proses. Jadi seperti di pembicaraan sebelumnya itu adalah melakukan proses yang bisa berbeda-beda yang sesuai dengan keinginan pelanggan, atau mungkin justru yang terakhir adalah menutup pabrik. Menutup pabrik itu bukan suatu langkah yang gimana ya, menganggap itu bangkrut, enggak, tapi itu bisa jadi strategi. Daripada rugi berlarut-larut, mendingan pabrik segera ditutup untuk mengambil strategi yang lain, mengubah jenis produk. Oke, saya kira, oh ya, ini saya tambahkan sedikit, dalam bidang jasa. Nah, dalam bidang jasa itu, dalam mengelola manajemen permintaan dan kapasitas,
itu langkah-langkahnya itu adalah membuat janji, kemudian membuat reservasi atau aturan siapa yang datang dulu, siapa delangnya, atau FCFS, first come, first serve. Atau di dalam kalau barang itu FIFO, first in, first out. Ya. Kemudian manajemen kapasitasnya adalah perubahan dalam staf penuh waktu, paruh waktu, atau temporer saat dicarikan pilihan. Ada beberapa pendekatan untuk perluasan kapasitas, yaitu yang pertama adalah untuk permintaan mendahului dengan perluasan bertahap. Jadi strateginya kalau permintaan mendahului itu diluaskan kapasitasnya secara bertahap. B itu permintaan didahului dengan perluasan setahap, jadi satu kali. Kalau ini bertahap, ini satu kali. Kalau permintaannya yang terlambat dengan perluasan itu bertahap bisa, atau ini yang ini adalah yang paling mungkin, tapi biayanya besar kalau kayak gini. Nah, ini dibahas satu persatu, silahkan dipelajari, nanti bisa jadi bahan diskusi. Pada pertemuan mendatang nanti masih ada satu bahasan lagi, perencanaan melalui analisis titik impas atau break even point, sama nanti juga ada NPV dan seterusnya. Ini bisa tolong dipelajari lebih dahulu ya. Oke, untuk hari ini saya kirakan cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada pertanyaan nanti disampaikan di dalam grup WA. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Yes,